Felipe Klauski bab 2511-2522. Bab 2511-2512. Hana Klauski. Saat wanita itu masuk, Felipe melihat bayangan Hana Klauski darinya. Namun, pihak lain membawa sesuatu seperti kerudung dan tidak bisa melihat wajah yang sebenarnya. Pada saat ini, berdiri tiba-tiba Felipe juga menyatukan mata para penonton. Ada apa? Apa yang ingin dilakukan Oriental? Ingin menunjukkan Stephen cinta yang sama untuk wanita ini. Agak aneh, lelaki timur itu, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dengar, Stephen duduk bersama mereka. Stephen baru saja membawa mereka. Apa hubungan mereka dengan keluarga Smith? Sekelompok orang berbisik. Bahkan Louis 26, yang masih menjelaskan kepada Alice Elizabeth, tertarik dengan kepindahan Felipe saat ini. Mata biru gelapnya bersinar mencurigakan dan dingin saat ini, menatap Felipe untuk waktu yang lama, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Stephen di sisi Felipe, menggigit giginya dengan pahit. Putri bungsu dari Ratu, Alice, secara alami memandang Felipe, tetapi tanpa banyak tinggal, dia menatap Stephen dan tersenyum sedikit. Pada saat ini, Stephen melihat senyum yang dilemparkan Alice pada dirinya sendiri, dan seluruh orang sedang mekar penuh. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Felipe tiba-tiba berdiri, dia tentu memiliki niatnya sendiri. Apakah Tuan Klauski menyukai wanita yang baru saja masuk? Pada saat ini, Adas, Vivi Zhou, dan Mian Dunlei semua fokus pada Felipe. Adas mengerti arti dari Felipe pertama kali, dengan dingin yang samar di matanya, menatap erat pada 8 pengawal yang mirip dengan prajurit antar bintang yang datang, dan yang mengenakan gaun malam merah backless seorang wanita sekitar 30 atau 40. Tindakan Felipe secara alami menarik perhatian kelompok orang itu. Wanita dengan gaun malam merah memegang rambutnya, sepasang mata dan Feng menunjukkan rasa dingin yang samar, menatap Felipe, dan kemudian berbisik di telinga wanita yang mengenakan kerudung di sampingnya. Wanita yang mengenakan kerudung menoleh, matanya yang besar dan cerdas memandang Felipe dengan curiga, dan dia sedikit tersenyum, lalu dia berjalan ke kursi mereka dan duduk tegak. Apakah baris tahta? Apalagi joknya lebih dekat ke jok utama. Lebih mulia dari identitas Louis 26. Setelah melihat kedua wanita itu duduk, wajah Felipe menjadi sangat jelek dan bingung. Vivi Zhou berbisik di belakang sisinya, "Kakak Felipe, ada apa denganmu?" Felipe menenangkan emosinya dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia mengambil napas dalam-dalam dan matanya tertuju pada wanita yang mengenakan kerudung untuk sesaat. Aneh. Perasaan yang sangat aneh. Jelas ada bayangan Hana Klauski, tetapi mata pihak lain seperti Felipe untuk pertama kalinya, penuh keraguan dan sedikit panik. Termasuk sekarang, wanita seperti gadis itu, ketika dia melihat Felipe menatap dirinya sendiri, juga akan menguji kepalanya sedikit dan malu-malu, dan kemudian dengan sepasang mata besar, dia mengintip Felipe dari waktu ke waktu. Sama seperti seorang gadis kecil yang baru dalam masyarakat, ia ingin tahu tentang segalanya. Felipe duduk lagi, merasa sedikit bosan. Adas bertanya, "Bagaimana, bukan?" Felipe tidak yakin, menggelengkan kepalanya dan mengangguk, "Saya tidak tahu, saya melihat bayangan saudara perempuan saya darinya, tetapi matanya memberitahu saya bahwa dia tidak mengenal saya. Seharusnya tidak seperti ini, di mana itu? Masalah." Adas tahu ini ketika dia mendengarnya, dan itu sulit. Dia juga melirik gadis yang mengenakan kerudung dan berkata, "Sepertinya saudarimu dalam cahaya ini. Menurut informasi yang kamu berikan padaku tentang saudarimu, dan apa yang aku dengar setiap 3 tahun di tahun-tahun ini, kecil ini gadis, kamu memiliki 6 atau 7 poin yang mirip dengan kakakmu, tetapi itu sedikit berbeda, memang." Sebelum Adas selesai, Felipe tiba-tiba berdiri lagi. Kali ini, di depan pria besar itu, dia berjalan lurus ke arah gadis yang mengenakan kerudung putih. Adas juga tertegun sejenak, tetapi tidak berharap Felipe bertindak seperti ini. Kemudian, di mata kaget semua orang di aula bagian dalam, Felipe berjalan ke gadis seperti langkah di depan Stephen. Melihat adegan ini, Stephen meremas tinjunya secara diam-diam dan berteriak tiba-tiba, "Tuan Klauski, saya percaya Anda bisa. Anda juga anjing penjilat yang bagus. Ayo, ban serep." Mendengar ini, Mian Dunlei dan Adas, termasuk Vivi Zhou, semuanya hijau. "Diam." Tiba-tiba, mereka bertiga menatap Stephen dengan tatapan buruk dan berteriak. Kalimat ini membuat kepala Stephen tiba-tiba menyusut, kepala kecilnya penuh keraguan besar. Di sini, Felipe berjalan ke arah gadis yang mengenakan kerudung putih, dan gadis itu tampak agak sesak, menyaksikan Felipe yang tinggi dan tampan berjalan ke arah dirinya sendiri. Sebelum menunggu reaksinya, para pengawal di samping dua Star Warrior melangkah maju untuk menghentikan Felipe dan menghentikannya 2 meter jauhnya. "Maaf, tuan-tuan, tolong jangan mendekat." Salah satu pengawal di jas antar bintang membuat suara dingin melalui helm elektronik hitam karbon yang dingin. "Itu suara manusia, bukan mekanis." Felipe mengerutkan kening dan melihat para penjaga mengenakan baju besi antar bintang. Matanya tertuju pada beberapa gadis muda yang berjejalan di belakang dan berkata, "Hana Klauski." Gadis itu tampak tercengang, menatap Felipe, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara manis seperti burung, "Kakak ini, maaf, kamu salah orang, aku bukan Hana Klauski, aku memanggil Susuan, saudara perempuan dan laki-laki saya memanggil saya Aksuan." Setelah berbicara, ada sedikit kebingungan di wajah gadis itu. "Susuan." Felipe mengerutkan kening, pengamatan begitu dekat, dia melihat bayangan Hana Klauski dari gadis itu. Dia melangkah dan ingin menjadi lebih dekat. Namun, 2 penjaga berseragam antar bintang mengarahkan pistol langsung ke dada Felipe, dan berkata, "Silakan mundur."
Adegan ini menakutkan banyak orang di aula bagian dalam. Ini, jika sebuah kata tidak cocok, apakah perlu menggunakan pisau dan senjata? Di sana, Adas juga berdiri saat ini, berjalan langsung, berdiri di samping Felipe, siap menembak kapan saja. Melihat ini, alis Mian Dunley sedikit naik, menghela napas, dan berdiri, percaya bahwa dia memilih Felipe. Stephen memandanginya untuk waktu yang lama, dan kemudian berdiri segera setelah dia mengertakkan gigi. Alice melihat adegan ini, matanya bahkan lebih menarik. Wajah Felipe sedikit dingin, dan dia menatap para pengawalnya dengan moncong padanya. Maaf, keluarga kami tidak mengatakan apa-apa kepada Tuan Klauski. Pada saat ini, kakak perempuan yang glamor dengan gaun malam merah yang duduk di sebelah Susuan berdiri dengan tangan di dada dan senyum ringan di sudut mulutnya. Bibir merah menyala memberi rasa bahaya. Apakah kamu mengenal saya? Felipe mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Wanita itu tersenyum dan berkata, tentu saja, jika Tuan Muda Klauski ingin tahu tentang kakakmu, mari kita berhenti di sini saja, kakakmu tidak akan ada di sini malam ini. Bab 2513-2514. Mendengar kata-kata wanita itu, wajah Felipe tenggelam, dan matanya beralih pada Susuan dan wanita itu sejenak. Lalu dia membungkuk sedikit, maaf. Setelah semua, Felipe berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Adas dan yang lainnya juga duduk. Stephen, bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Smith kamu memiliki informasi tentang organisasi itu? Apakah kamu tahu keduanya? Felipe memikirkannya dan bertanya. Stephen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Tuan Klauski, keluarga Smith saya tahu beberapa informasi tentang organisasi itu, tetapi itu bukan saya. Saya tidak tahu banyak tentang organisasi itu. Banyak informasi ada pada ayah saya. Saya tidak tahu mereka berdua. Tapi, Anda tahu, kedelapan penjaga itu bukan karakter yang sederhana. Dengan set perlengkapan Star Warrior ini, setidaknya 3 juta set. Itu harus menjadi yang paling canggih saat ini. Set baju besi paling kuat sangat defensif. Setelah mendengarkan Stephen memperkenalkan beberapa hal yang tidak relevan, Felipe tidak memiliki banyak minat. Tatapannya selalu beredar pada gadis Susuan dan wanita menawan di sampingnya. Gadis muda Susuan mengangkat alisnya beberapa kali dan semua bertemu dengan mata Felipe yang panas, dia sangat terkejut sehingga dia tampak seperti kelinci dan dengan cepat menghindari matanya. Vivi Jo cemburu dan bersenandung beberapa kali, kakak Felipe, itu bukan adikmu. Kamu menatap gadis-gadis lain seperti kamu, aku khawatir itu tidak sopan. Felipe mendengar kata-kata Vivi Jo, dan kemudian dia menyipitkan matanya, dan ekspresinya kembali ke keadaan semula. Menurut wanita itu, saudari itu tidak ada di sini, di mana itu? Selain itu, pihak lain tahu dirinya tanpa disembunyikan. Sama seperti yang dipikirkan Felipe, ke arah pintu masuk aula bagian dalam, seorang pria kulit putih setengah baya dengan sedikit berkah datang ke tubuhnya, mengenakan jas biru tua, rambut pirang, dan kacamata, dan dia sepertinya menjadi tuan rumah di rumah malam ini. Di sisinya, ada seorang wanita kulit putih tinggi dan panas mengenakan rok panjang backless mop, gaun berpotongan rendah, menonjol ke depan dan belakang, sangat panas, hadiah pria, melihat wanita itu langsung, apakah tergoda ke masa lalu, matanya berkilau dengan keserakahan. Pria dan wanita itu memasuki aula dalam, dan di belakang mereka ada 4 pengawal tinggi dengan kacamata hitam. Senyum serius di wajahnya, sangat serius. Setelah mereka muncul, pintu aula dalam secara resmi ditutup, lampu-lampu di aula dimatikan, dan cahaya panggung tengah dibiarkan, dan seluruh aula dalam menjadi sedikit redup. Semuanya, aku sangat senang bahwa semua orang di sini menari malam ini. Aku adalah teman lama Mufik. Aku akan memimpin transaksi malam ini. Pria kulit putih kecil berambut pirang, Lang-Lang tersenyum saat ini. Kerumunan langsung bertepuk tangan, dan ada tepuk tangan di aula. Segera setelah itu, Vic yang pirang dan gemuk tersenyum, dan kemudian secara resmi berkata, pasti seperti semua orang tahu, apa tema transaksi malam ini. Di sini, izinkan saya memberi Anda pengantar singkat. Saat berbicara, gadis seksi di sampingnya mengambil nampan kristal dari pengawal di belakangnya, dan reagen cairan biru ditempatkan di nampan. Di bawah cahaya, reaksi biru bersinar dengan cahaya biru yang aneh. Blonde Vic, dengan senyum di bibirnya, berkata, setiap orang pasti akrab dengan ini, ya, itu adalah inti kehidupan, tetapi itu adalah versi terbaru dari evolusi inti sari kehidupan, inti kehidupan 4. Memiliki sel-sel yang kuat aktivitas regeneratif dapat menunda kemajuan penuaan tubuh selama 15 tahun dan juga dapat memperkuat tubuh manusia. Lebih penting lagi, esensi kehidupan No. 4 ini dapat membantu kami mengembangkan potensi kami dan membiarkan Anda melompat ke pintu belakang. Jenius. Dengan suara penuh gairah dari Blonde Vic, semua orang di antara hadirin meledak ke langit. Tuhan. Adalah cairan kehidupan nomor 4, yang bisa menunda penuaan 15 tahun. Benda ini, keluarga Markus kita harus mengambilnya. Segera beritahu keluarga, tidak peduli berapa banyak uang dan sumber daya seperti apa yang dibutuhkan, kamu harus menghilangkan esensi kehidupan No. 4 ini. Untuk sementara waktu, semua wajah Anda penuh percaya diri, dan itu pasti akan diperoleh untuk cairan kehidupan keempat ini. Felipe hanya terlihat sedikit kedinginan. Cairan hidup No. 4. Felipe memiliki beberapa keraguan. Jika Anda ingat dengan benar, level tertinggi stok kehidupan Nonagon adalah No. 3. Mengapa ada stok No. 4 di sini? Mungkinkah organisasi di belakang lawan telah mengambil langkah di depan administrasi umum Nonagon?
Felipe berpikir, matanya tertuju pada Adas. Adas menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, hal ini sangat tidak dapat dipercaya, dan studi tentang cairan kehidupan di wilayah itu hanya mencapai reagen No. 3. Reagen No. 4 muncul di sini. Itu diragukan. Stephen mendengar kata-kata Adas saat ini, dan tersenyum samar, ya Tuhan Apollo, kau tidak tahu, esensi kehidupan 4 ini asli. Tetapi, menurut informasi yang saya dapatkan dari keluarga Smith ini adalah produk yang baru saja dikembangkan, dan tidak ada stabilitas yang cukup. Namun, hasil penelitian dan pengembangan tersebut sudah cukup. Lagi pula, bagi mereka yang tidak tahu bagaimana, itu adalah yang terbaik bagi mereka untuk menunda penuaan 15 tahun. Godaan, dan itu juga dapat mengembangkan potensi tubuh manusia, yang banyak orang tidak berani pikirkan. Setelah mendengarkan, Felipe tersenyum dan bertanya, apakah Anda akan membelinya? Stephen tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Namun, harta selalu menjadi yang paling mahal. Mari kita dengarkan kondisi yang diusulkan oleh pihak lain terlebih dahulu. Felipe melihat ke bawah, menatap Vic yang pirang itu. Saat ini, pirang Vic melihat komentar semua orang, dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan bangga. Dia batuk beberapa kali dan memberi tanda kepada semua orang untuk menghentikan diskusi untuk sementara waktu, dan kemudian berkata kepada semua orang, itu harus terbiasa dengan aturan perdagangan kita. Sekarang, bos saya telah membuat 2 persyaratan, selama Anda dapat memenuhi 2 persyaratan ini. Siapapun yang termasuk esensi kehidupan ini, 4. Vic, katakan cepat, yang mana 2 syarat? Itu dia, Vic, jangan jual pas, semua orang menunggu. Untuk sesaat, semua orang berteriak lagi. Vic tersenyum dan mengangkat satu jari, pertama, $1 miliar. Bagaimanapun, matanya menyapu kerumunan. Sebagian besar orang yang hadir berasal dari keluarga kaya dan besar, bagi mereka, $1 miliar mungkin bukan masalah bagi mereka. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa wajah beberapa orang menjadi kusam. $1 miliar masih terlalu mahal. Ini harus memotong setengah dari properti. Vic berhenti sejenak, lalu mengangkat jari kedua dan berkata, syarat kedua adalah bahwa orang atau keluarga yang mendapat Liquid Life No. 4 harus melakukan sesuatu untuk bos saya, pergi ke Kunlun Timur, dan masuk ke Kunlun. Di belakang pintu virtual, menjadi murid Nonagon dan mendapatkan beberapa informasi untuk bos saya. Bab 2515-2516. Mendengar permintaan kedua ini, ekspresi Felipe dan Adas tiba-tiba berubah. Mian Dunley di samping, juga mengerutkan kening, menatap Vic pirang, dan kemudian memandang Felipe dan Adas, merendahkan suaranya, dia mencoba masuk ke wilayah kita dan melatih beberapa boneka. Felipe tampak dingin dan mengerutkan kening, berkata, jangan bicara dulu, lihat bagaimana perkembangannya selanjutnya. Jika itu adalah jenis yang Mian Dunley katakan, maka Felipe pasti akan mengambil gambar dan mendapatkan Liquid Life No. 4 pada saat yang sama, dan pada saat yang sama, mencari tahu siapa bos di balik Vic pirang. Berani membohongi otak Kunlun, hatinya akan dihukum. Semua orang di aula dalam terdiam beberapa saat setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Blonde Vic. Orang-orang besar itu berbisik. Di antara mereka, Louis 26 dan Alice Elizabeth sering berkomunikasi, dan itu pasti umum untuk cairan kehidupan keempat. Louis 26 memimpin dalam mengangkat tangannya, Vic, cairan kehidupan nomor 4 ini, aku pasti mendapatkannya. Aku akan mempersembahkannya kepada Ratu pada hari ulang tahunnya. Apakah kamu ingin Ratu pergi ke Kunlun? Si pirang Vic sedikit membungkuk ke Louis 26, ya Tuhan Louis 26, berbakti kepada Ratu Anda, saya tahu, bos kami tahu, jadi, bos berkata, jika itu adalah Louis 26 jika Anda menginginkan Liquid Life, kami dapat menyediakan Liquid Life No. 3, yang akan menjadi $500 juta. Louis 26 mendengarkan, mengangguk dengan senyum di bibirnya, bagus sekali, maka saya tidak akan berpartisipasi dalam solusi saham nomor 4 ini, biarkan semua orang bertengkar. Setelah itu, Louis 26 duduk berdampingan dan menyaksikan orang-orang besar itu berdiskusi panas. Di sisi lain, Susuan dan wanita menawan di sampingnya juga meremehkan beberapa kata saat ini. Gadis muda Susuan juga mengalihkan pandangannya ke Felipe dari waktu ke waktu, seolah ingin melihat apa yang dilakukan Felipe. Wanita itu membisikkan beberapa kata di telinga Susuan, dan kemudian mengangkat tangannya, Tuan Vic, kami telah meminta lotion hidup nomor 4 ini, kami akan memiliki $1 miliar kemudian. Adapun kondisi kedua, kami akan pilih yang paling elit dan pergi ke Kunlun untuk mendapatkan apa yang diinginkan bos. Blonde Vic tersenyum dengan senyum di wajahnya dan berkata, oh, Tuan Pang yang terhormat, kita perlu memikirkan masalah ini. Bos kami lebih condong pada gadis di sebelah Anda untuk dapat memasuki Kunlun dan membantu bos kami mendapatkan apa yang diinginkannya. Hal-hal. Wajah wanita itu berat, dan alis Liu Ye terangkat. Matanya agak dingin, berkata, Vic, Anda harus tahu bahwa ini tidak mungkin. Blonde Vic mengangkat bahu dan berkata, Mes. Pang, saya tahu kekuatan di belakang Anda luar biasa, dan bos telah mengatakan bahwa Anda harus dihormati, tetapi aturannya adalah aturannya, dan transaksi secara alami akan mencapai kondisi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Harap juga Mes. Pang mempertimbangkannya. Katakan saja, pirang Vic, matanya tertuju pada gadis Susuan, dan dia sedikit membungkuk dengan sopan. Segera setelah itu, para pemimpin keluarga-keluarga besar barat yang hadir di tempat kejadian semua mulai mengangkat tangan mereka untuk mengambil Liquid Life No. 4. Situasi di tempat kejadian sangat sengit. Dapat dilihat bahwa setiap orang harus mendapatkan benda ini. Felipe, di sisi lain, tampak sangat pendiam dan tidak berpartisipasi.
Stephen mencoba mengangkat tangannya beberapa kali, tetapi melihat reaksi Felipe, dia diam-diam melepaskannya. Tuan Klauski, apakah Anda tidak akan bersaing? Stephen bertanya ragu-ragu dengan senyum di wajahnya. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, solusi saham nomor 4 yang tidak stabil tidak berarti bagi saya. Saya hanya ingin tahu siapa bos di balik transaksi ini, Stephen, haruskah Anda memiliki kecerdasannya? Stephen mendengarkan, tersenyum, dan sedikit mengangguk, Tuan Klauski benar, saya punya informasi tentang bos ini, mengapa, ingin berdagang. Felipe menatapnya, menatap Stephen, dengan sedikit penindasan. Stephen juga merasakan penindasan yang kelihatannya menindas dari Felipe dan tersenyum sedikit tidak nyaman, haha, Tuan Klauski, jangan lihat aku seperti ini, apakah kita teman baik? Karena ini masalahnya, maka aku buat klaim Anda sendiri dan kirimkan informasi ini kepada Tuan Klauski secara gratis. Felipe mendengar kata-kata itu dan berkata dengan jelas, jika ada nilai, saya tidak akan mengecewakan Anda. Stephen mengangkat bahu dan mengikuti, bos di belakang, Tuan Klauski mungkin kenal beberapa. Aku tahu. Felipe mengerutkan kening. Stephen mengangkat alisnya dan mengikuti, agen perdagangan bawah tanah ini memiliki 3 pihak yang terlibat. Pertama, Dewan Tombak. Tombak papan Tuhan. Mata Felipe menunduk, dan dia berpikir sejenak, memberi isyarat pada Stephen untuk melanjutkan. Ini adalah hal kedua, mungkin Tuan Klauski tidak tahu, tetapi pihak lain ada di dunia barat, tetapi itu adalah pemangsa terkenal di pasar bawah tanah, Maxi Nicholas. Stephen tersenyum. Felipe mengerutkan kening, mengatakan dia tidak tahu. Adas berkata di samping, orang ini, saya tahu, memiliki lebih dari setengah pasar bawah tanah di dunia barat, dan pasukannya saling terkait. Mereka memiliki kerja sama mendalam dengan berbagai kekuatan dan organisasi. Setengah dari 12 kuil-kuil ini bekerja sama dengan Maxi. Selain itu, orang ini belum pernah muncul di depan umum. Sejauh ini tidak ada yang tahu wajah aslinya. Ini adalah orang yang sangat misterius. Di dunia barat, ada 12 dewa, ke-13. Gelar Tuhan. Namun, 12 dewa barat tidak pernah mengakui keberadaannya, dan pihak lain tampaknya tidak peduli dengan apa yang disebut gelar ini. Setelah mendengarkan komentar Adas, wajah Felipe menjadi lebih gelap. Tampaknya kekuatan di balik pasar perdagangan bawah tanah ini memang rumit. Yang mulia Apollo benar. Maxi ini sangat terkenal di dunia barat. Kekayaannya menempati sepertiga dari dunia barat. Dia sangat kaya, dan rakyatnya. Negara-negara barat keduanya mencintai dan membencinya. Dia mencintai keuangan dan kekuatannya, dan juga membencinya. Stephen menambahkan. Felipe mengangguk diam-diam dan kemudian bertanya, siapa yang ketiga? Stephen berkata, Tuan Klauski ini pasti tidak asing, tetapi dia dari timur Anda, Wakil Kepala Administrasi Umum Nonagon, Cao Ying. Dari data penelitian, Cao Ying. Felipe mendengar kata-kata itu, matanya berputar. Apakah ini berarti bahwa Cao Ying mengkhianati wilayah itu? Apakah kamu yakin tempat ketiga adalah Cao Ying? Felipe bertanya. Stephen tersenyum dan berkata, Tuan Klauski, Anda harus mempercayai kecerdasan saya. Kecerdasan keluarga Smith kami tidak pernah salah. Melihat wajah Stephen yang percaya diri, mata Felipe tampak kusam, memalingkan muka dan melirik Adas, kedua matanya agak jelek. Cao Ying, bagus sekali. Felipe meremas tinjunya secara diam-diam. Dan di sini, Vic Pirang juga melanjutkan, semua orang, dan dalam 3 menit terakhir, kami akan memilih semua orang yang terlibat dan kemudian memilih. Namun, sebelum kata-kata Vic selesai, Felipe tiba-tiba berkata, bagaimana kami percaya bahwa esensi kehidupan ini memiliki fungsi yang Anda katakan. Bab 2517-2518. Mendengar suara tiba-tiba, Pirang Vic mendorong kacamatanya, senyum tipis muncul di sudut matanya, dan menatap Felipe. Bukan hanya dia, tetapi orang asing di aula ini juga menatap Felipe lagi. Sebelumnya, pria Oriental ini. Sekarang, dia bertanya apa artinya ini. Blonde Vic tersenyum dan berkata, Tuan ini, apakah Anda ragu dengan cairan kehidupan keempat kita? Mata Felipe sedikit turun, dan dia berkata dengan ringan, menurut apa yang saya ketahui, penelitian saat ini tentang cairan kehidupan adalah no. 3 dan no. 4, yang tidak matang. Anda sangat ingin mengambil artikel uji no. 4 untuk perdagangan. Sedikit tidak bertanggung jawab. Blonde Vic, dengan mata tajam, berkata, pria ini, Live Liquid no. 4, telah berhasil dikembangkan. Ini adalah rahasia internal kami, dan orang luar tentu saja tidak mengetahuinya. Jadi, Anda memiliki keraguan tentang hal itu dan harus ya. Namun, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Live Liquid no. 4 disertifikasi oleh agen kami yang relevan dan layak untuk dijamin. Jaminan apa? Organisasimu sendiri bisa mengatakan apa saja. Felipe menjawab dengan dingin. Kalimat ini membuat si Pirang Vic terlihat sedikit jelek. Dia mendorong kacamatanya lagi, dan suaranya berangsur-angsur menjadi dingin, berkata, Tuan ini, jika Anda tidak ingin berpartisipasi, Anda dapat memilih untuk berada di samping. Jika Anda ingin membuat masalah, tolong berikan ide ini. Ini adalah tempat untuk perdagangan bawah tanah. Saya harap tidak akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Orang asing lain yang menjadi penonton juga mulai menegur Felipe sekarang. Sialan Oriental. Keterampilanmu sendiri belum matang, kau meragukan barat kita, tercela. Oh, jika kamu tidak memiliki kekuatan, jangan ikut, cepatlah. Sampah. Ya, kami percaya Vic. Diam.
Menghadapi omelan semua orang, bibir pirang Vic menunjukkan senyum tipis, dan bukannya merawat Felipe, dia melanjutkan, semua orang, maka kita sekarang secara resmi dimulai. Namun, begitu kata-katanya jatuh, Felipe mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, ini hanya $1 miliar, saya mampu membelinya. Namun, kondisi kedua, saya perlu melihat bos di belakang Anda dan memutuskan. Setelah keluar dari kalimat ini, semua orang asing yang hadir menatap Felipe dengan kaget. Apa? Pria timur yang tampaknya biasa ini sebenarnya mengatakan bahwa itu $10 miliar. Selain itu, dia benar-benar menawar dan ingin melihat bos di belakang Vic. Fuck. Dasar Oriental, kau sangat arogan. Hanya $10 miliar. Punya kemampuan, kau bisa mengeluarkannya sekarang. Sekelompok orang mulai memarahi dengan keras, bahkan Stephen, berbisik, Tuan Klauski, tolong jangan gelisah, jangan membuat masalah dengan mudah, di sini bukan orang biasa, beberapa bangsawan, jika Anda menyinggung sekaligus dengan begitu banyak bangsawan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Felipe tidak menaruh kata-kata Stephen di telinganya, dan masih berkata dengan lemah, Tuan Vic, bagaimana menurutmu? Blonde Vic, dengan tatapan serius, melirik Felipe, dan kemudian berbisik kepada para pria di sisinya, lalu tersenyum, karena pria ini ingin berpartisipasi, kami tidak akan menolak, tapi, kedua kondisi ini tidak dapat dinegosiasikan. Dengan mengatakan itu, pirang Vic sekali lagi mengeluarkan jarum reagen merah dan berkata, orang yang akhirnya mendapat nomor 4 dari solusi stok kehidupan ini akan disuntikkan dengan agen merah ini di tempat. Aman, tidak beracun dan tidak berbahaya, hanya sebuah stimulus obat-obatan seks hanya dapat disuntikkan sesekali. Selama Anda mematuhi instruksi bos kami, Anda dapat hidup sangat sehat setiap saat. Ini setara dengan boneka. Namun, sebagian besar orang di tempat kejadian tertarik oleh esensi kehidupan No. 4 yang menunda penuaan 15 tahun. Banyak orang bergegas mengambil suntikan dan ingin menjadi boneka bos di belakang Vic. Namun, beberapa orang mulai mundur dan menjadi berhati-hati. Pada saat ini, Vic menoleh untuk melihat Felipe dan berkata, apakah Anda ingin berpartisipasi, pria ini? Felipe berkata dengan acuh tak acuh, tidak, transaksi malam ini, kecuali saya, tidak ada yang bisa mencapai kerja sama dengan Anda. Setelah mendengar ini, wajah Vic bergidik, dan dia tidak bisa memahaminya. Orang asing di bawah panggung, beberapa dari mereka tidak mengerti. Namun segera, pintu aula dalam didorong terbuka, dan seorang pria parubaya yang tinggi masuk. Begitu dia muncul, suasana di aula dalam menjadi panas. Ya Tuhan, ini Bahet. Kenapa dia ada di sini juga? Astaga, bagikan Dewa Baheite. Punya $100 miliar AS. Ketika Vic melihat orang yang masuk, wajahnya juga berat, ketika dia hanya ingin mengatakan sesuatu, dia melihat Nabahete berlari dengan gembira dan gembira ke arah Felipe. Kemudian, di mata orang asing, Bahete sangat bersemangat untuk berjabat tangan dengan Felipe, dan kemudian memikirkan seorang budak rumah yang berdiri di samping Felipe, berkata dengan sangat hormat Tuan Muda Klauski, apa yang Anda pesan sudah dilakukan. Baiklah. Felipe mengangguk dengan acuh tak acuh. Adegan ini membuat semua orang di aula dalam menarik napas. Dewa Barat Bahete sebenarnya memperlakukan seorang pria timur dengan penuh hormat. Oh, Tuhan, apa yang kulihat, tapi itu Bahete, dia sangat menghormati seorang Oriental. Tidak, ini pasti palsu. Apa itu pria timur? Semua orang berbisik lagi. Vic memandang Felipe dan Bahete dan berkata sambil tersenyum, Tuan Bahete, saya tidak berharap Anda mengunjungi pasar perdagangan bawah tanah kami. Bahete tidak mengambil Li Weike, tetapi berdiri di samping Felipe dan melirik dengan bangga pada semua orang, properti Anda telah diperoleh oleh saya. Singkatnya, pasar perdagangan bawah tanah malam ini, hanya Tuan Muda Klauski yang memenuhi syarat. Begitu kata-kata itu jatuh, berbagai komentar muncul di aula dalam. Ponsel banyak orang tiba-tiba berdering. Setelah mereka terhubung, mereka mendapat kabar bahwa semua industri keluarga mereka diperoleh. Dengan kata lain, orang-orang yang hadir sekarang, dalam waktu singkat, tidak dapat memperoleh $1 miliar. Wajah Vic menjadi sangat redup, dan matanya tertuju pada Felipe, mengatakan, ternyata asal-usul pria ini luar biasa. Apa yang memungkinkan Bahete untuk melakukannya jelas bukan orang biasa. Seorang anak dari keluarga besar di timur. Felipe tampak acuh tak acuh dan berkata, saya ingin melihat bos di belakang Anda. Vic jatuh ke dalam situasi pasif, karena situasi dan tekanan saat ini, ia harus menekan nomor internal dan menghubungi bos. Setelah menerima balasan, Vic tersenyum dan berkata kepada Felipe, Tuan Klauski, bos saya berkata bahwa saya dapat melihat Anda, ikuti saya. Setelah semua, Felipe bangkit, dan Adas di belakangnya mengikuti. Namun, Vic berhenti secara langsung, mengatakan, Tuan Klauski, bos saya berkata, saya melihat Anda sendirian. Bab 2519-2520. Felipe mengerutkan kening, menatap Adas di sisinya, dan berkata, oke, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Alis Adas berputar dan berkata, hati-hati. Felipe mengangguk, berbalik dan mengikuti Vic Pirang untuk meninggalkan aula dalam, menemaninya sampai ke bagian terdalam dari Kester Manor. Di sini, keamanannya kuat. Setiap 2 meter Anda bisa melihat seorang penjaga bersenjata berat. Selain itu, pola di sini sangat defensif, dengan penembak senapan mesin dan layar radar di sekitar tembok tinggi. Felipe mengikuti Vic yang pirang sampai ke kamar yang sangat bagus. Kamar yang sangat mewah dan mewah. Di suite, ada juga banyak layar tampilan elektronik, Anda dapat melihat semua sudut rumah, termasuk tindakan semua orang di aula bagian dalam.
Di belakang meja mahal di tengah suite yang bersandar pada jendela dari lantai ke langit-langit, ada seorang pria kulit putih setengah baya yang mengenakan piyama kotak-kotak merah duduk di kursi bos, merokok cerutu, matanya menyala. Memandang Felipe dan Vic Pirang yang datang di pintu. Bos, orang-orang bawa. Blonde Vic, dengan sikap yang sangat hormat, berkata kepada pria kulit putih yang gemuk itu. Pria kulit putih yang gemuk di kursi bos melihat Felipe masuk dan segera berdiri, tetapi tampak canggung. Dua gadis panas dengan bikini di sampingnya membantunya berdiri. Oh, Tuhan, Tuan Klauski, halo, senang bertemu denganmu. Pria kulit putih yang gemuk menyambutnya dengan senyum di wajahnya, membuka tangannya dan ingin memeluk Felipe. Felipe mundur setengah langkah, dan lelaki gemuk itu terjatuh. Namun, pihak lain sepertinya tidak keberatan, tersenyum, mendengarkan perut berminyak ini, melambaikan Vic Pirang untuk meninggalkan suite. Felipe bertanya dengan dingin, apakah Anda Maxi Nicholas? Maxi adalah rumah yang sudah mati. Sedikit menjungkir balikan imajinasi Felipe. Hahaha. Pria kulit putih yang gemuk itu tertawa dua kali, menggelengkan kepalanya, mengisap cerutu, dan berkata, tidak, Tuan Klauski Anda salah paham, bagaimana mungkin saya Maxi, nama saya Marvin Terry, Anda bisa menelepon Marvin saya, oh nama Tionghoa saya adalah Wang Bo, Anda juga bisa memanggil saya Wang Bo. Marvin Terry semua tersenyum di wajahnya, dan dua gadis seksi dalam bikini selalu bersamanya di sampingnya, tampak sangat menawan. Felipe mengerutkan kening, berkata, aku ingin melihat Maxi. Marvin Terry menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Klauski, Maxi adalah bos besar saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Bagaimana Anda bisa melihatnya? Selain itu, di Kester Estate ini, Tuan Klauski berpikir jika Anda ingin mengetahui sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Datang dan datang, duduk dan duduk, kami duduk dan berbicara. Kata Marvin Terry, memberi isyarat kepada Felipe untuk duduk. Felipe tidak duduk, tetapi berkata dengan ringan, tidak perlu duduk. Saya hanya punya 3 pertanyaan. Saya harap Tuan Marvin bisa menjawab saya dengan jujur. Marvin tersenyum, dengan wajah berminyak dan cahaya dingin yang redup. Dia berbalik, berjalan ke sofa mahal, duduk, dan kedua gadis di sampingnya juga duduk di sampingnya, mencubit bahunya untuknya. Marvin tersenyum dan memberi isyarat, Tuan Klauski, datanglah dan tanyakan 3 pertanyaan. Saya khawatir ini agak tidak teratur. Apakah Anda orang timur tidak begitu khusus tentang apa yang disebut aturan? Mata Felipe dingin, dan dia menatap Marvin yang tersenyum di sudut mulutnya, sambil melihat tata letak kamar. Kemudian dia bertanya, Tuan Marvin, kondisi seperti apa yang kamu inginkan? Marvin Terry tertawa 2 kali, merokok cerutu, dan kemudian berkata, Tuan Klauski benar-benar pintar. Orang yang saya bicarakan adalah orang yang adil. Karena Tuan Klauski ingin mendapatkan sesuatu dari saya, tentu saja perlu untuk berikan sesuatu. Setelah berbicara, Marvin memberi isyarat kepada seorang gadis di sebelahnya dan mengambil sebuah kotak kecil dari meja. Setelah itu, Marvin membuka kotak kecil di depan Felipe. Di dalamnya ada batu yang mirip dengan batu permata, berwarna hitam, dan di bawah cahaya, ada kilau yang aneh. Felipe melihat fitur luar biasa dari batu hitam pada pandangan pertama, karena batu itu tampaknya bisa menyerap kekuatan aturan di tubuhnya. Untungnya, Felipe menyela hisap ini untuk pertama kalinya. Marvin tersenyum dan memberi isyarat batu hitam kepada Felipe, bisakah Tuan Klauski mengetahui hal ini? Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Marvin tidak menunda-nunda, dan langsung berkata, lalu saya beritahu Tuan Klauski, ini adalah bahan baku untuk membuat cairan kehidupan, Ujinsi, apakah Anda tahu di mana itu dibuat? Felipe masih tidak tahu, tapi dia samar-samar menebak suatu tempat. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu, di balik pintu. Sebuah tepuk tangan meriah di mata Marvin, dan acungan jempol terangkat, Tuan Klauski benar-benar pintar. Benar, batu hitam ini memang diproduksi dari belakang pintu, tetapi yang lebih berharga, itu hanya diproduksi di satu tempat. Itu adalah Kunlun di wilayahmu. Kunlun virtual. Sebenarnya hanya diproduksi dari Kunlun Su. Felipe juga kaget. Bukankah ini berarti bahwa sebagian besar esensi kehidupan hanya berasal dari wilayah itu? Lalu bagaimana kamu mempelajari esensi kehidupan? Felipe mengikuti. Namun, ketika dia bertanya apa yang dia katakan, dia menyesalinya. Cao Ying. Marvin Terry tersenyum dan berkata, Tuan Klauski masih sangat pintar, ya, itu adalah wakil kepala Cao Ying Chao, yang diberikan kepada lembaga kami setiap bulan. Adapun kehidupan yang dihasilkan oleh kuil 12 barat cairan asli, sumber bahan baku mereka, dan teror juga mencapai kerja sama dengan wilayah Anda. Dengan mengingat hal itu, Marvin memandang batu emas hitam di tangannya, dan mulutnya penuh dengan senyum dari para pengusaha. Dia berkata, benda ini sangat berharga, dan harganya puluhan kali lebih mahal daripada emas. 5 juta. Dan margin keuntungan menjadikannya cairan kehidupan akan meningkat puluhan kali. Setelah berbicara, Marvin menatap Felipe, yang tidak bisa lebih jelas. Apakah kamu ingin aku mengambil batu hitam ini untukmu? Felipe bertanya. Marvin H. tertawa 2 kali, dan berkata, senang berbicara dengan orang-orang pintar, Tuan Klauski, Anda benar, saya ingin mencapai kerja sama dengan Anda. Selama Anda memberi saya sepotong kecil setiap bulan, kita bisa menjadi teman dekat. Dan, saya akan memberi Anda 30% dari keuntungan, bagaimana? Felipe memandangnya dan berpikir, aku tidak bisa mendapatkan batu hitam ini untukmu. Kunlun Su adalah tempat suci di wilayah kita, dan aku tidak bisa memasuki Kunlun Su sementara, juga aku tidak bisa mendapatkan Wu ini untukmu. Jin Si.
Marvin tidak terburu-buru, menyingkirkan Wu Jinxi, tersenyum dan berkata, Tuan Klauski salah paham, saya tidak meminta Anda untuk setuju sekarang, ketika Anda memiliki kesempatan untuk memasuki Kunlun, dapatkan beberapa potong untuk saya oke, bagaimana? Bab 2521-2522. Felipe terdiam sesaat dan menatap Marvin, apa kondisi lainnya? Marvin Terry tersenyum, dan kemudian berkata, ya, kondisi ini, Tuan Klauski pasti bisa melakukannya. Apa? Felipe bertanya. Marvin, Klauski dapat mengambil No. 4 cairan asli di aula bagian dalam, dan reagen Klauski juga dapat mengabaikannya. Namun, Klauski harus berjanji satu hal padaku. Wajah Felipe terdiam, mengatakan, saya tidak akan melakukan apapun yang mengkhianati wilayah itu. Jika Tuan Wen ingin saya mengirimi Anda informasi, itu tidak perlu. Marvin tersenyum dan berkata, Tuan Klauski salah paham. Apa yang saya katakan adalah bahwa suatu hari di masa depan, jika saya memiliki masalah dengan Marvin Terry, saya harap Tuan Klauski dapat membantu. Mendengar ini, Felipe mengerutkan kening dan berkata, hanya ini. Marvin Terry berkata, ya. Felipe berpikir sejenak dan setuju. Setelah itu, tubuh gemuk Marvin sedikit rileks, duduk di sofa, memberi isyarat kepada Felipe, Tuan Klauski punya pertanyaan, sekarang saya bisa bertanya. Felipe langsung bertanya, saya perlu tahu kecerdasan kedua wanita dan organisasi di belakang mereka. Kata Felipe, meraih layar elektronik di layar aula interior yang nyata. Di layar elektronik, Susuan dan Mes Pang bisa dilihat. Marvin meliriknya, dan emosi gembira di wajahnya langsung menjadi kusam. Dia berkata, Tuan Klauski, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda. Tolong ubah satu. Mata Felipe berputar, dan dia melihat ketakutan dan ketakutan yang mendalam dari wajah Marvin. Tampaknya organisasi di belakang Susuan dan Mes Pang benar-benar besar. Masalah ini saja membuat Marvin begitu ketakutan. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa yang lebih kuat daripada kuil 12 Barat? Felipe masih menunjuk Susuan dan Mes Pang di dalam gambar. Marvin memutar matanya dan tersenyum, saya bisa menerima pertanyaan Tuan Klauski. Kuil 12 Barat sedikit lebih buruk dari mereka. Saya harus memberitahu Tuan Klauski, bahkan jika Anda memiliki status khusus, memiliki kekuatan yang kuat, tetapi jangan mudah memprovokasi mereka. Felipe tersenyum, berterima kasih kepada Marvin atas kebaikannya, dan akhirnya berkata, apakah ada daftar pesta malam ini, Tuan Marvin? Marvin Terry mengedipkan mata, menatap Felipe dengan gugup, berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Felipe tersenyum dan berkata, wajar melihat daftar itu, setidaknya harus ada asal dan identitas orang-orang ini, Tuan Marvin tidak boleh menolaknya. Alis Marvin berkerut dan wajahnya menjadi sangat serius. Dia mengabaikan ini. Namun, permintaan Felipe masuk akal. Setengah hari kemudian, Marvin berkata, Tuan Klauski benar-benar brilian. Dengan mengatakan itu, dia bangkit, berjalan ke mejanya, membuka kabinet bawah dengan kunci, dan kemudian mengeluarkan daftar dari itu dan menyerahkannya kepada Felipe, mengatakan, Tuan Klauski, daftar yang Anda inginkan ada di sini, saya lihatlah daftar Anda, saya tidak tahu sisanya. Felipe secara alami mengerti bahwa ini adalah membersihkan hubungan. Bukan omong kosong, Felipe dengan cepat membuka daftar, melihat nama Stephen, dan juga melihat nama Louis 26 dan Alice Elizabeth. Akhirnya, dia melihat nama Susuan dan nama Panglin. Namun, pengenalan dan asal-usul identitas di belakang mereka sebenarnya kosong. Kulit Felipe langsung tumpul. Marvin meliriknya dan sepertinya melihat kehancuran Felipe. Setelah memikirkannya, dia berpura-pura tidak peduli dan mengingatkan, Tuan Klauski, kamu tidak bisa hanya melihat kolom itu, kamu harus melihat kolom terakhir. Setelah mendengar ini, Felipe melihat kolom terakhir. Yuji. Kenapa ada namanya? Apakah dia datang ke aula bagian dalam juga? Namun, tidak ada Yuji di aula dalam. Marvin tampaknya melihat keraguan Felipe dan berkata, mereka adalah organisasi, tetapi wanita ini Mes datang bukan untuk berpartisipasi dalam sesuatu sementara, jadi mereka datang untuk berpartisipasi. Jika saya ingat benar, yang ini seharusnya menemani wanita lain ke Texas untuk menghadiri pekan raya bawah tanah lainnya. Mendengar ini, mata Felipe memancarkan surai yang baik secara instan. Dia menatap Marvin dan bertanya, maksudmu, Yuji, berbagi sumber yang sama dengan mereka. Dan, dia bersama wanita lain malam ini. Pergi ke Texas. Marvin mengangkat bahu dan berkata, iya. Felipe bertanya, apakah Anda tahu wanita itu, bagaimana penampilannya? Marvin berpikir sejenak, dan akhirnya menunjuk Susuan di gambar aula bagian dalam, mengatakan, aku memang memiliki hubungan dengan mereka. Jika aku ingat dengan benar, itu mirip dengan gadis di gambar. Jika kamu tidak melihat dengan hati-hati, mereka akan benar-benar membingungkan mereka. Sungguh aneh mengatakan bahwa temperamen kedua orang ini persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah mata mereka. Felipe sangat senang, sekarang dia bisa 100% yakin. Hana Klauski. Itu pasti Hana Klauski. Yuji, sebenarnya dengan Hana Klauski. Selain itu, Yuji sebenarnya berasal dari organisasi itu. Betul sekali. Yu Meiren pernah menjadi organisasi yang didirikan oleh ibunya. Dari sudut pandang ini, apakah Yu Meiren adalah gelombang orang yang melindungi Hana Klauski? Terlalu banyak pikiran terlintas dalam benak Felipe, melirik Marvin, dan berkata langsung, saya masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi saya akan pergi dulu. Marvin melihat Felipe dengan cemas pergi dan berkata, Tuan Klauski, jangan terlalu cemas.
Pada akhirnya saya akan memberi Anda nasihat. Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan terlalu tergesa-gesa. Beberapa orang memiliki sesuatu untuk dilakukan perlahan. Saya menunggu batu hitammu. Felipe tidak tinggal dan meninggalkan suite. Di sini, setelah Felipe pergi, Vic Pirang berjalan masuk, memandang Marvin Terry dengan curiga, dan bertanya, "Bos, Anda melakukan ini tetapi melanggar aturan kami. Orang-orang tahu bahwa Anda bertanggung jawab." Marvin tersenyum dan melirik Vic Pirang dan berkata, "Saya suka pepatah lama di timur, yang disebut rahmat air yang menetes. Ketika Yongkuan mengaku, ini adalah salah satu investasi saya." Si Pirang Vic mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi bertanya, bagaimana menyelesaikannya di aula bagian dalam. Marvin, esensi kehidupan adalah milik Tuan Klauski. Setelah mendengar jawabannya, Pirang Vic meninggalkan kamar. Setelah Vic pergi, Marvin duduk di sofa lagi, merokok cerutu, memegang batu hitam di tangannya, dan tersenyum dan berkata, "Saya harap Anda akan memberi saya manfaat besar." Di sini, setelah meninggalkan suite, Felipe langsung pergi ke Adas dan yang lainnya di aula bagian dalam dan berkata, "Ikuti aku ke Texas." "Texas? Kenapa kamu tiba-tiba pergi ke sana?" Adas bingung. "Felipe, pasar perdagangan bawah tanah Hana Klauski di sana." Stephen berdiri saat ini dan menghentikan Felipe yang akan pergi. Dia berkata, "Tuan Klauski, tolong jangan khawatir. Anda akan terlambat ke Texas sekarang. Pasar perdagangan bawah tanah di sana adalah awal setengah tahun. Sudah lebih dari 1 jam yang lalu. Namun, seseorang yang Anda cari, seseorang dalam keluarga Smith saya sedang menatap."